Kayaknya kalau aku amati ibu tuh juga sering kayak apa ya, kayak rayuan-rayuan ke bapak ya nggak sih, misal suka digini-giniin juga. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel, be better from a channel. Hai gengs, di kesempatan kali ini aku sama keluargaku. Ada bapak, ada ibu, ibuku sih bu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai kayak di pantai soal keluarga, harta yang paling berharga adalah keluarga. Waduh. Bisa 1 jam ini. Nah, jadi kita mau ngomongin soal keluarga. Sebenarnya aku nggak terus kayak menjudge kita termasuk yang keluarga harmonis atau kayak gimana. Cuma aku melihat beberapa kasus ya yang terjadi di sekeliling ataupun yang teman-temanku rasakan kayak gitu kan, banyak dari keluarga mereka yang mungkin kayak banyak pertikaian di dalam rumah atau banyak pertengkaran atau bahkan sampai berujung pada perceraian, dan aku yakin itu tuh pasti akan berdampak pada anak juga gitu. Nah, makanya kita mau ngomongin soal itu. Gimana sih caranya biar kita bisa membangun sebuah keluarga itu yang di dalamnya tuh bisa terjalin kehangatan, terus keharmonisan. Jadi bawaannya ya bahagia di rumah kayak gitu. Betul, Pak? Betul. Nah, sekarang dari Bapak atau Ibu dulu nih yang mungkin mau ngasih ya sekedar cerita-cerita pengalaman kayak gitu. Kan ini udah berapa tahun berarti ya? Ya sekitar 28 sampai 29 tahun lah membina keluarga. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu yang mau cerita. Oke, kalau menurut saya itu yang nomor 1 adalah tujuan kita berkeluarga, mempertahankan keluarga itu karena demi anak. Jangan sampai nanti karena hanya kita mementingkan diri kita sendiri, akibatnya nanti ada hal-hal yang kurang diinginkan, kan itu jelas berdampak pada anak. Dan saya nggak ingin anak-anak saya itu menjadi stres hanya karena istilahnya orang tua mementingkan masing-masing atau egoisnya masing-masing sehingga anaknya yang jadi korban. Saya nggak ingin seperti itu. Nah, cara Bapak Ibu tuh kayak mempertahankan pernikahan sampai 28 tahun itu caranya gimana sih? Apalagi nih mungkin Bapak Ibu kan terpaut usia yang 10 tahun ya. Nah, cara mempertahankannya Bapak sama Ibu gimana? Ya, dimulai kalau saya cara mempertahankannya karena saya menyadari betul umur itu pada saat itu ya tahun 93 itu saya menganggap sebelum nikah itu sudah berpikiran begini. Saya selisihnya kan 10 tahun, jadi istri saya itu masih muda, masih pikirannya beda dengan saya, lebih jauh. Saya sudah dewasa sekali lah, menurut saya begitu. Jadi akhirnya ya saya manut saja yang sing enom, yang muda. Kira-kira bagaimana saya ikut saja, karena nek saya mempertahankan ego saya mungkin nanti tidak pas atau tidak cocok. Jelas itu sampai sekarang pun saya kalau menuruti ego saya itu sejak dulu sudah nggak cocok sama ibu atau istri saya. Tetapi karena saya menyadari betul dan di dalam agama juga sudah dianjurkan, pokoknya kita sama-sama mempertahankan biar langgeng, biar harmonis, itu selalu komunikasi. Salah siji sing ngalah. Intinya mengalah ya? Iya, mengalah demi kebaikan. Karena istri saya itu kan ya, egonya rada dhuwur. Saya menyadari betul itu, jadi harus saya sekali lagi saya menyadari, akhirnya saya ya wes penting ngalah demi keluarga agar sakinah mawaddah warahmah. Kemudian sekali lagi selalu berkomunikasi. Kalau tidak pernah komunikasi terus terbuka, nah itu ya saling mempertahankan diri. Di samping itu kita kan sebagai orang yang beragama itu selalu berusaha menjalankan agama. Oh, nek agama ki ngene iki, nek keluarga ki kudu ngene, ora oleh ya ora usah dijalankan. Salah satu contoh begini. Nek agi pas
pikirannya rapenak, tidak enak badan dan pemikirannya baru resah lah. Itu ya harus baca Al-Quran lebih banyak, sholat tahajud dan lain sebagainya ya, demi kelihatannya tidak cocok tetapi akhirnya bisa cocok, bisa menyadari, salah satu bisa menyadari betul. Dapat petunjuk hidayah. Ya betul, seperti ada petunjuk. Oke, jadi yang bisa aku tangkap salah satunya adalah mengalah. Dan kayaknya emang banyak lelaki yang mengalah untuk perempuan tuh banyak ya. Betul. Gak cuma satu sih Pak. Perempuan emang selalu benar. Kalau ibu, dari ibu mau menambahi. Oke, silakan diselesaikan tertawanya dulu. Kalau saya sih untuk mempertahankan, karena memang sejak pertama itu karena sudah pahitan ikhlas. Yang namanya ikhlas ya ikhlas, apapun tetap ikhlas, entah itu dalam keadaan suka atau duka, kita harus tetap ikhlas dalam keluarga. Oke, jadi intinya ikhlas ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada tips-tips biar keluarga tuh semakin harmonis. Kalau tadi kan mungkin mencegah pertengkaran itu dengan mengalah misalnya. Nah, biar keluarganya tuh harmonis, hangat kayak gitu, ada cara-cara tertentu nggak sih atau tips-tips tertentu gitu? Kayaknya kalau aku amati ibu tuh juga sering kayak apa ya? Misal melontarkan gombalan, bukan gombalan sih, kayak rayuan-rayuan ke bapak ya nggak sih? Misal suka digini-giniin juga. Ya itu cuma biar apa ya? Sekali-sekali itu iseng aja. Apakah itu juga salah satu trik-trik dari ibu biar bisa mempertahankan keharmonisan kayak gitu? Mungkin salah satunya. Kalau dari bapak, apakah ada cara-cara tertentu? Kalau saya itu Nggak pernah ya Pak ya? enggak. Nggak pernah dikasih bunga? Menurut saya dikasih bunga, diginiin, saya kan orangnya bukan romantis, jadi nggak ngefek lah dikasih gini. Nggak ngefek. Yang penting melayani saya itu dengan sepenuh hati, wajahnya sudah ceria, itu sudah cukup menurut saya. Jadi ya seperti itulah. Tadi bapak bilang tuh bapak nggak romantis ya. Emang sih dari kelihatannya emang nggak pernah ngasih bunga ataupun gombalan, kata-kata merayu atau yang kayak nyuapin istrinya kayaknya Belum. Tapi ini aku melihat bapak tuh tipenya romantisnya tuh di belakang, jadi kayak cuek di depan tapi sebenarnya perhatian gitu. Misalnya anaknya tuh lagi pengen cilok tapi lagi males buat keluar, akhirnya dibelikanlah cilok. Atau kalau enggak sebenarnya pengen mie ayam, dibelikanlah mie ayam yang bawa mangkok sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kelihatannya cuek tapi perhatian gitu nggak Bu? Iya gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku merasakannya itu memang komunikasi itu kayak penting banget sih, kayak yang dibilang bapak tadi, komunikasi dalam keluarga itu penting banget. Cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu penting untuk ya diceritakan di keluarga. Karena kalau nggak di keluarga ya nanti terutama anak itu kan cerita ke orang lain, dan yang jadi istilahnya jadi apa ya, tumpuan tuh justru orang lain, dan padahal orang lain tuh belum tentu yang akan mengarahkan ke jalan yang benar gitu loh. Dan alhamdulillah tuh keluarga gue tuh termasuk keluarga yang apa ya, banyak selonya di rumah. Ya bapak ibu itu banyak yang di rumah, jadi banyak bisa cerita, banyak sharing-sharing. Masalah waktu ya di rumah kan, yang namanya pekerjaan juga mempengaruhi. Pekerjaan bapak juga enggak 100% full di luar, dan saya pun dari dulu juga enggak ingin meninggalkan anak dalam sehari full. Pokoknya pandeman sebelum menikah saya enggak ingin meninggalkan anak untuk sehari-hari itu kok sampai sehari full. Jadi jangan sampai saya meninggalkan dari hari ke hari itu anak sampai sehari full. Nanti bagaimana kita akan
mendidik anak kita, bagaimana kita akan memberikan perhatian pada anak-anak kita kalau kita sampai meninggalkan anak sehari full. Oke, jadi kalau prinsipnya ibu kayak gitu ya, ya kita nggak kayak menghakimi, mungkin ada wanita karir di luar sana kayak gitu, kita nggak menghakimi kayak gitu ya. Cuma mungkin ya setiap orang kan punya pilihan masing-masing, dan pilihannya ibu seperti itu karena pengen membesarkan anaknya itu dari tangannya sendiri gitu kan. Dan saya juga sama, pokoknya saya memilih yang bukan PNS, bukan pengusaha. Itu memang seperti itu, pokoknya bisa mengasuh anak sepenuhnya. Saya nggak mau kalau anak itu diasuh orang lain dengan yang tidak jelas. Kalau yang jelas baik-baik nggak masalah. Misal di penitipan anak. Ya, penitipan anak yang bisa dipercaya. Tetapi kalau hanya dititipkan orang yang tidak tahu pendidikan anak, saya ya itu nggak senang, saya nggak mau. Meskipun kita nggak ada meja makan, hanya sekedar meja di dapur, dan kita sering ngobrol di dapur ya. Oke. Ternyata obrolan kita itu ada yang menyimak. Dia Tetangga. bilang sendiri, ya saya itu malah ingin sekali loh Bu berguru pada jenengan. Berguru apa? Ya karena jenengan itu kalau ternyata ada kedekatan dengan anak, maksudnya cerita-cerita bareng itu, saya tuh ingin sekali bagaimana caranya seperti rumah tangga jenengan. Ada yang istilah kok merasa iri, bukan iri tapi ingin mencontoh, tapi bagaimana caranya. Terinspirasi. Nah itu Mungkin salah satu caranya tuh dengan adanya meja makan, jadi ada ruang untuk mengobrol bersama gitu loh. Intinya adalah komunikasi itu, komunikasi yang jelas dalam keluarga, komunikasi yang disampaikanlah unek-unek. Banyak hal yang bisa dipetik misalnya dengan komunikasi. Terus juga mengalah, juga perekonomian itu, gaya hidup bisa sangat diminimalisir karena itu juga bisa memicu pertengkaran, masalah-masalah yang lain. Terus paling utama bahkan paling dasar itu adalah keimanan dan religiusitas dalam keluarga kayak yang sudah disampaikan Bapak tadi. Termasuk juga misal ibu yang sering baca Al-Quran lama, bahkan sampai berdoa lama, itu juga kan pasti meminta salah satunya keutuhan keluarga kayak gitu ya Bu ya, biar dikasih ketenangan, keharmonisan, ketentraman kayak gitu. Itu juga sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi. Jadi keimanan dalam keluarga itu juga harus ditumbuhkan dan harus dipupuk sampai selamanya. Betul. Betul? Betul. Betul? Oke. Oke, statement terakhir dari Bapak atau Ibu. Pesan saya kepada penonton adalah kalau sudah berkeluarga, mau keluarga menjadi keluarga yang sakinah, itu sekali lagi ya hanya selalu terbuka, kemudian jalanilah agama dengan baik. Sudah cukup akan bahagia kalau semua itu dijalankan, insya Allah. Dari Ibu? kalau saya hanya, kalau Mbak Eki tadi bilang saya baca Al-Quran lama ya, kan kita itu kalau bisa memanfaatkan waktu yang untuk baik-baik saja. Mungkin dengan kita membaca Al-Quran, apalagi dengan artinya, kita akan bertambah ilmu, menambah ketenangan dalam rumah tangga. Kita harus bagaimana, itu ada semua di Al-Quran. Hidup itu ada aturannya, semuanya apapun ada di dalam Al-Quran kalau kita mau membaca dan mempelajarinya begitu. Oke, jadi intinya kalau dalam agama Islam pahami Al-Quran, pahami agama, jalankan agama dengan benar kayak gitu ya. Betul. Oke, terima kasih gengs untuk waktunya. Ini cerita tadi panjang lebar sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Dan kalau video ini positif, silakan share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe juga, dan komen karena masih ada giveaway yang menanti untuk 20.000 subscriber, insya Allah ya. Jadi komen sebanyak-banyaknya di sini. Kalau kalian keluarga idamannya tuh yang kayak gimana sih, atau cara-cara, tips-tips yang pengen kalian kasih biar keluarga tuh tetap harmonis, tetap terjalin kehangatannya, itu seperti apa? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih Bapak Ibu waktunya. Sama-sama. Ini tadi sebenarnya ada acara ya, tapi diluangkan buat anaknya, buat bikin YouTube. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.